Di usia 20 tahun Abah? 20, saya lulus SD sudah orang tua meninggal. Baik. Makanya harus mandiri, saya harus kerja sendiri, biaya sekolah sendiri. Ya sudah bertani itu udah, karena kehidupannya udah di desa. Perekonomian itu selalu update dan komunikasi seperti apa menentukan kebijakan-kebijakan perekonomian yang ada di Jawa Timur. Harusnya dikirim sekian, ternyata sampai tempat sekian gitu ya Abah ya. Sehingga tersistem dalam penggunaan teknologi digital ya, agar subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Saya tidak menyampaikan oknum karena ada ketersinggungan. Pastikan memberikan penyadaran saya terhadap masyarakat. Kalau di tahun 98 dulu, ya krisis ekonomi. Krisis ekonomi yang bisa ngangkat adalah UMKM. Makanya ada perhatian khusus, termasuk biaya pinjaman semuanya difasilitasi oleh pemerintah daerah lewat BPR. Pemerintah provinsi itu sudah sangat mendukung. Siap dengan biayanya. Siap dengan biayanya. Waduh, habis ini kita ini aja ya, kita sampingan ya. Komisi B berharap sinergi dengan Biro Ekonomi semakin kuat dan adaptif dalam menghadapi tantangan ekonomi. Diperlukan peningkatan sistem pengawasan digital, percepatan reformasi kebijakan subsidi, dan penguatan platform data ekonomi daerah yang terintegrasi. Perekonomian yang ada di pemerintah provinsi untuk melakukan hal memang lebih bertahap, tidak langsung semuanya. Tapi begitu ini digital dan sistemik, lebih nyata dan transparannya lebih mudah, dan mengetahui di mana kelemahan-kelemahan, di mana kelebihan, di mana ini angka-angka yang harus diselesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ABTVN Podcast, bukan sekedar bicara, lebih dekat, lebih paham. Nah, kali ini kita membahas soal menjaga arah ekonomi Jawa Timur, peran strategis Komisi B DPRD Jawa Timur bersama Biro Ekonomi. Dan luar biasanya hari ini kita sudah kedatangan narasumber untuk membicarakan soal perekonomian. Beliau merupakan anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur dari Dapil 5 Lumajang Jember. Kita sapa dulu, beliau merupakan Abah Rafiq. Siap. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat walafiat. Sehat walafiat. Ini pertama kali kita ketemu di podcast ya. Oke, ini sudah terbiasa podcast Abah Rafiq? Bukan terbiasa, sudah dilalui. Sudah dilalui ya. Alhamdulillah hari ini kesempatan saya buat ketemu Abah. Abah, ini di Komisi B lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Ya kunjungan. Ya rapat-rapat komisi, banggar, membahas kebijakan provinsi. Ya, reses ya Pak ya? Belum masih. Belum. Mau reses itu. Kapan itu direncanakan? Apa itu? Resesnya? Insya Allah bulan 11. Bulan 11, oke. Abah ini kan mungkin ya dari dapilnya Abah Rafiq ini di daerah Lumajang Jember masih belum mengetahui sosok seorang Abah Rafiq begitu secara mendalam begitu ya. Ini saya juga termasuk kepo ya, selain menjadi seorang legislator, ini kegiatannya Abah Rafiq sehari-hari itu apa? Legislator itu amanah. Amanah, baik. Iya, ada pekerjaan yang wajib saya bertani. Oh, bertani? Juga. Masya Allah. Gitu ya. Di daerah mana Abah? Di Lumajang Jember. Lumajang Jember. Pertanian untuk terfokus pada apa ini? Ya padi yang fokus mulai sejak muda, saya petani tebu gitu. Petani tebu, wah panen dong ya. Sekarang hampir habis. Hampir habis, mau ditanam lagi. Iya. Aduh, kepo ya, berapa hektar kira-kira? Adalah. Wah dirahasiakan ya kan. Jadi selain sebagai
Dewan itu juga masih menekuni pertanian. Mulai sejak muda. Sejak muda. Berarti ini sebelum menyentuh perpolitikan Bapak sudah Sudah bertani mulai 84. 84, waduh ya, belum lahir saya. Oh, di sini kira-kira gitu. Mas ini kayaknya udah lahir. Mas Anang. Oh, belum ya? Iya. Belum. Itu jenengan sudah bertani. Sudah bertani. Itu sekitar usia berapa nih? Biasanya kan 20 lebih. 20 lebih. Iya. Ini masih kategori masih anak muda banget ya? Iya, masih anak muda. Pertanyaannya kenapa kok masih muda sudah bekerja, sudah bertani? Karena saya tidak punya orang tua, jadi harus mandiri. Di usia 20 tahun 20 saya lulus SD sudah orang tua meninggal. Baik. Makanya harus mandiri, saya harus kerja sendiri, biaya sekolah sendiri. Ya sudah bertani itu udah, karena kehidupannya udah di desa. Gitu. Sudah di desa, berarti dari orang tuanya itu sudah diberikan mandat atau panjenengan mulai dari nol nih? Iya, terpaksa harus. Ya. Masya Allah Abah. Ini nih harusnya menjadi motivasi anak muda sekarang ya. Kadang itu kan kita tidak membedakan ya Abah ya. Anak zaman now sama yang dulu itu kan beda. Apalagi soal pertanian ini kan kadang anak-anak zaman now kan kurang tertarik gitu ya. Padahal zaman now itu tinggal yang potensi apa yang harus digarap. Potensi apa yang harus digarap untuk saat ini ya. Tentunya kalau pertanian ya meskipun ini pembahasannya bukan pertanian tapi Komisi B kan ada kaitannya dengan pertanian ya. Semuanya ada gitu. Oke, Abah kita langsung saja ya. Kita mau ngomongin soal perekonomian nih. Untuk di Provinsi Jawa Timur ini kondisi perekonomiannya seperti apa sih? Jika dilihat kita kan tahu ya fluktuasi harga ini semakin naik, semakin tidak stabil seperti itu Abah. Kalau menurut saya dari pemerintah Jawa Timur sudah bagus dalam rangka menstabilkan perekonomian yang ada di Jawa Timur. Jadi masih stabil ya? Masih stabil. Oke, kadang kan kalau misalnya reses ya Abah ya, misalnya waktu melakukan reses sebelum-sebelumnya ini, yang dikeluhkan oleh masyarakat dapilnya Abah Raufik ini apa untuk dalam hal perekonomian? Sementara kalau kemarin perkara harga, bagaimana harga bahan pokok naik, alhamdulillah sudah teratasi. Sudah teratasi ya. Ini masih menjadi beban masyarakat juga ya. Kadang beras nih terutama nih harganya dari yang sekian menjadi sekian itu kan juga menimbulkan kekhawatiran kepada masyarakat juga ya Abah ya. Oke, kita membahas soal menjaga stabilitas ekonomi daerah. Ini apa nih peran utamanya komisinya Abah Raufik untuk menjaga stabilitas perekonomian daerah? Kalau saya sebagai anggota legislatif dari Komisi B memang peran strategis dalam pengawasan. Sehingga ada yang diambil kebijakan ekonomi makro daerah bersama Biro Perekonomian. Biro Perekonomian, ini sinerginya ya? Sinergi, karena mitra kami dalam rangka menstabilkan harga kebutuhan pokok. Harga kebutuhan pokok. Memastikan distribusi energi subsidi tepat sasaran, hanya itu. Oke, ini berarti tetap harus dikontrol terus ya Pak soal inflasi ini? Soal soal kondisi pasar, harga dan lain sebagainya itu harus benar-benar dikontrol. Kita sebagai mitra dengan perekonomian itu selalu update dan komunikasi seperti apa menentukan kebijakan-kebijakan perekonomian yang ada di Jawa Timur. Tapi untuk sementara saat ini masih belum masih belum menjadi masalah lah ya. Belum, sudah karena teratasi. Kita dari Komisi B itu bagaimana bisa mendorong perdagangan antar wilayah untuk memperkuat ketahanan ekonomi rakyat. Ketahanan ekonomi rakyat. Artinya ekonomi lokal lah. Di Provinsi Jawa Timur ya. Iya. Oke, ini bagaimana nih komisinya Abah Raufik mendukung pengendalian inflasi di Jawa Timur terutama? Kalau dari Komisi B di sini memang kita aktif
dalam mengendali inflasi daerah, namanya TPID, ya, dari memberikan pengawasan terhadap distribusi bahan pokok. Distribusi bahan pokok ya. Oke, baik. Ini luar biasa, Pak. Kalau misalnya gini ya, kita jangan terlalu fokus terhadap materi lah ya. Iya, oke. Biar agak santai. Abah Raufik ini kan sebelumnya adalah sosok petani, bisa dikatakan seperti itu. Ini adalah salah satu motivasi untuk anak muda sekarang ya, untuk belajar hidup mandiri. Ketika Abah menghadapi seperti itu, apa yang mendorong ketabahan Abah nih? Kan ditinggal orang tuanya dua-duanya di usia muda satu gitu. orang. Oh, satu orang. Orang tua laki. Orang tua laki. Laki-laki lagi ya. Berarti ayahnya Abah Raufik meninggal. Saya setelah lulus SD. Iya. Kelas 6. Kelas 6. Kelas 1 SMP udah enggak punya orang tua. Udah enggak punya orang tua. Ini bagaimana menjaga ketabahannya? Bahkan kadang gini ya, kalau misalnya udah merasa ada sesuatu halangan seperti itu, kadang kan ngeluh banget gitu kan. Aduh, itu sudah kenapa sih gitu? Sudah lagi bukan penghalang. Karena memang sudah terdidik, memang harus dipaksa untuk melakukan sendiri semua. Untuk melakukan sendiri. Nah, ketika Abah Raufik ini kemudian memutuskan untuk menjadi legislator ya, ini siapa yang mendukung paling utama? Publik. Karena saya berawal dari jadi ketua NU di tahun 2002. 2002. Kabupaten Lumajang. Sehingga bergendak kadangkala orang-orang itu jadi DPR aja. Oh, jadi DPR. Iya. Berarti dorongan masyarakat. Iya, enggak ada. Sebetulnya kalau enaknya ya di bisnis lah gitu lah. Di DPR ini kan amanat, tidak bisa yang cari untuk kepentingan bisnis untuk cepat kaya karena amanat. Berarti memang basicnya itu juga pebisnis juga ya, selain jadi petani. Iya. Oke. Itu selain tebu itu nanti didistribusikan kemana? Ke Abah? pabrik. Ke pabrik. Di daerah mana saja? Jatiroto dan Semboro. Kebetulan saya di Lumajang ketua APTR-nya. Ketua? APTR, Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia. Masya Allah, waduh, lumayan ya. Berarti kalau misalnya soal petani tebu ini, bapak ini ketuanya, bapak ini adalah ayahnya gitu. Boleh. Banyak dukungan masyarakat untuk terjun ke sebagai wakil rakyat. Ini periode keberapa, Abah? 3 periode. 3 periode? Iya. Wah, luar biasa ya. Ini di Komisi B terus? Ganti-ganti. Komisi B, terus Komisi C, Komisi B lagi gitu. Komisi B lagi karena memang basicnya di perekonomian. Oke, kita kembali lagi ya Abah ya, kita bahas soal arah ekonomi Jawa Timur nih, peran strategisnya Komisi B. Ini apa bentuk sinergi Komisi B dengan Biro Ekonomi yang tadi sudah dikatakan terkait dengan energi subsidi? Di sini kalau kami dari Komisi B itu bagaimana bisa melakukan koordinasi pengawasan terhadap distribusi. Contoh dari BBM kayak LPG, subsidi, juga fokus utamanya adalah memastikan distribusi tepat sasaran itu. Tepat sasarannya, termasuk ini ya, mendorong transparansi itu ya. Meminimalkan penyimpangan di lapangan. Ya, penyimpangan ini dalam bentuk misalnya harusnya dikirim sekian, ternyata sampai tempat sekian gitu ya Mbak ya. Harus terjadi transparansi. Ini biasanya bentuk transparansinya seperti apa? Apakah juga ada laporan kemudian dilaporkan kepada Komisi B seperti itu Abah? Salah satu bagiannya gitu. Namun hari ini bagaimana Komisi B juga mendorong transparansi itu dalam kota distribusi. Sehingga tersistem dalam penggunaan teknologi digital ya, agar subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak itu. Yang berhak ya. Jadi
harus tepat sasaran, Abah ya. Ya itu tadi yang saya katakan, kalau misalnya di laporan awal harus mengirim sekian, di lokasi harus tepat sesuai. ya. Gitu. Kalau untuk di Jawa Timur ini apakah sudah menerapkan itu? Apakah juga beberapa kali ada kendala soal transparansi ini, Abah? Kita dari Jawa Timur sudah melakukan, namun dalam hal ini tidak sesempurna yang kita harapkan, tapi sudah luar biasa. Sudah luar biasa ya, meskipun ada beberapa oknum. Itu biasa lah gitu ya. Oke, kalau untuk misalnya nih Abah ya, untuk menyiasati ya, untuk memberikan pencegahan agar hal tersebut tidak terjadi, apakah juga Komisi B memberikan sosialisasi atau regulasi dan lain sebagainya seperti itu untuk oknum-oknum nih yang kurang transparan? Memberikan penyadaran. Begitu kita ke lapangan lewat saya memberikan penyadaran kepada masyarakat. Gitu. Komisi B langsung terjun? Bukan atas nama Komisi B, tapi kita dalam bentuk begitu saya sebagai anggota Komisi B, bagaimana begitu reses juga memberikan penyadaran karena beraneka ragam yang juga ditanyakan, beraneka ragam yang juga kita sampaikan. Kita dalam Komisi B kita bersamakan penyampaian bahwa memberikan penyadaran terhadap masyarakat. Terhadap masyarakat, terutama oknum yang mungkin saya tidak menyampaikan oknum karena ada ketersinggungan. Pastikan memberikan penyadaran saya terhadap masyarakat. Ya itu tadi biar distribusinya juga sesuai gitu ya. Ini kalau bagaimana nih peran Komisi B dalam penguatan perdagangan antar daerah, Abah? Komisi B di sini mendorong pembukaan akses pasar. Bagaimana antar wilayah untuk produk lokal Jawa Timur, khususnya komoditas pertanian, terus perikanan, terus UMKM. Peran ini dilakukan melalui dokumen terhadap infrastruktur logistik. Infrastruktur logistik, oke. Ini karena kita ngomongin UMKM, Abah ya. Ini bagaimana Abah ini melihat bahwasanya di Jawa Timur ini UMKM-nya termasuk merebak ya. Ini bagaimana Abah melihat perkembangan UMKM di setiap daerah? Kalau UMKM di Jawa Timur, alhamdulillah sudah super bagus. Karena apapun ada perhatian dari pemerintah, mulai dari sisi biaya, pendanaan semuanya diperhatikan khusus. Kenapa? Karena dalam rangka mengangkat, kalau di tahun 98 dulu 98. Krisis ekonomi. yang bisa ngangkat adalah UMKM. Makanya ada perhatian khusus. Termasuk biaya, pinjaman semuanya difasilitasi oleh pemerintah daerah lewat BPR. Wah, ini didukung sekali Abah ya. Ini kan banyak sekali nih mungkin waktu itu di usianya Abah Raufik di usia 20-an tahun, sekarang mereka yang usia 20-an tahun ini berani banget nih untuk membuat UMKM, Abah. Iya. Ini bagaimana Abah menanggapi hal itu? Ya harus berani. Harus berani ya. Kenapa berani? Yang penting itu konkret dan ada apa yang bisa dilakukan dan kemana arah penjualannya, pemerintah siap membiayai. Pemerintah siap memang. Ini dengerin ya, mungkin kalau misalnya para Gen Z ini yang ingin sangat tergila-gila untuk mendirikan UMKM, pemerintah provinsi itu sudah sangat mendukung. Siap dengan biayanya. Siap dengan biayanya. Waduh, habis ini kita ini aja ya, kita sampingan ya. Iya. Selain sebagai kru TV gitu ya kan, kita bisa sampingan untuk bikin UMKM. Negara hari ini perhatian khusus. Perhatian khusus untuk anak-anak muda tentunya. Ini luar biasa loh difokuskan di situ ya, Abah. Iya. Kalau untuk di Jawa Timur itu biasanya UMKM apa yang merebak, Abah? Banyak hal, ya? Mulai dari batik, mulai dari makanan. Banyak hal lah. Banyak hal. Yang perlu dikawal sehingga apapun bisa dikawal oleh pemerintah. Luar biasa ya. Kalau di dapilnya Abah ini, di dapilnya Abah itu UMKM yang sekarang lagi difokuskan itu apa, Abah? Mulai dari makanan. Iya, mulai dari batik. Batik khas itu ya. Ya banyak yang harus dilakukan. UMKM kita kawal sampai ke tingkat penjualan. Ke tingkat penjualan. Abah ini asli mana sih? Lumajang. Kalau di sana
UMKM kan, karena kita ngomongin UMKM ya kan, siapa tahu nanti saya dikasih waktu atau rezeki untuk main nih ke Lumajang. ya. Ini mungkin ada sektor pariwisata ataupun sektor UMKM yang saya bisa datangi ke sana. Ada, jadi UMKM di sana memang terpadu dengan pariwisata. Jadi satu paket, bahasanya satu terpadu, maksudnya dari UMKM-nya ada yang dijual, pariwisatanya ada, sehingga terpadunya itu berkelanjutan gitu. Berkelanjutan. Ya. Di lokasi mana ini, Abah? Ada di Tumpak Sewu. Tumpak Sewu, ya. Ada di Pantai Selatan. Pantai Selatan. Ada banyak di Lumajang itu. Banyak ya. Berarti harus B29 gitu. B29. Kalau Abah Raufik nggak mungkin ya kita misalnya berkunjung ke sana terus ngajak Abah Raufik, pasti sangat padat sekali waktunya. Oh, pasti ada yang ngantarkan. Jangan khawatir. Pasti ada yang ngantarkan kan. Ya, kalau kita bermain ke suatu wilayah kan lebih afdol kalau misalnya yang nganterin itu orang asli Lumajang. Iya, oke, siap. Oke, Abah, kita kembali lagi nih. Ini apa nih tantangan terbesar yang dihadapi Komisi B saat ini dalam menjaga arah kebijakan perekonomian daerah? Satu, ketidakpastian global. Ketidakpastian global ini yang berdampak pada harga energi. Energi pangan maksudnya. Jadi keterbatasan koordinasi administrasi serta belum meratanya infrastruktur gitu. Sehingga di sini logistik antar daerah yang menyebabkan, juga bagaimana validitas data, juga subsidi dan keterlambatan program di sini, juga intervensi pasar juga menjadi kendala dalam respon cepat terhadap gejolak ekonomi yang ada. Gejolak ekonomi. Berarti ini infrastruktur itu ini ya Abah ya Mas, berpengaruh terhadap inflasi ini tadi ya. Karena apapun fasilitas, apapun kelancaran, apapun yang harus dilalui, memang infrastruktur itu menentukan bagaimana bisa lancar dan tidaknya kepada tantangan-tantangan, menyelesaikan tantangan-tantangan itu. Tantangan-tantangan ya, ini masih menjadi tantangan terbesar ya Komisi B ya. Iya. Seperti kita lihat ya, misalnya kita mungkin agak keluar daerah ya, Abah ya. Kalau misalnya dulu itu kan BBM di Papua, contohnya ya. BBM di Papua ini kan termasuk harganya sangat-sangat tinggi. Mahal, ya. Karena memang distribusinya ini sangat sulit untuk menuju ke sana ya, Abah ya. Ini berpengaruh ya, Abah? Pengaruh besar. Kenapa? Karena itu biaya produksi namanya. Kalau di Papua, kalau di Lumajang sudah teratasi dengan bagus. Ya, sudah bagus ya. Untuk di Provinsi Jawa Timur juga distribusinya sepertinya juga tidak sesulit. Tidak ada kendala gitu. Sudah tidak ada kendala, Abah ya. Oke. Untuk saat ini apa harapan Komisi D terhadap penguatan sinergi dengan Biro Ekonomi ke depan? Kalau harapan kami sebagai Komisi B berharap sinergi dengan Biro Ekonomi semakin kuat dan adaptif dalam menghadapi tantangan ekonomi. Diperlukan peningkatan sistem pengawasan digital, percepatan reformasi kebijakan subsidi, dan penguatan platform data ekonomi daerah yang terintegrasi. Dengan begitu arah kebijakan ekonomi Jawa Timur bisa lebih responsif, inklusif, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Abah, tadi kan beberapa kali kita membahas soal digitalisasi ya. Berarti ini Komisi B untuk mengawasi perekonomian daerah ini sudah menggandeng digitalisasi. Mendorong kepada perekonomian yang ada di pemerintah provinsi untuk melakukan hal memang lebih bertahap, tidak langsung semuanya. Tapi begitu ini digital dan sistemik, lebih nyata dan transparannya lebih mudah, dan mengetahui di mana kelemahan-kelemahan, di mana kelebihan, di mana ini angka-angka yang harus diselesaikan. Angka-angka yang harus diselesaikan ya. Jadi memang untuk untuk
sinergitas dengan digitalisasi Digital, ya. harus segera diterapkan. Berarti ini masih belum ya, Abah ya? Masih Kita mendorong, tapi sudah melakukan. Cuma tidak sesempurna semuanya. Tapi begitu sistemik, ini semuanya terdigital, tercatat, insya Allah akan lebih bagus perekonomian yang ada di Jawa Timur ini. Oke, Abah, ini kalau misalnya tadi kan kita bercerita nih latar belakangnya Abah Raufik ya. Iya. Ada nggak support system dari keluarga? Tadi kan dikatakan kalau Abah ini kan maju sebagai wakil rakyat itu atas dorongan masyarakat, begitu ya. Ini ada nggak dorongan dari keluarga? Jadi apa ya? Ya udah deh, Abah Raufik maju aja sebagai wakil rakyat. Siapa tahu di sana nanti bisa menyampaikan aspirasi masyarakat, begitu. Kebetulan tidak ada. Kebetulan ya menerima aja karena di rumah itu pebisnis semuanya. Pebisnis semuanya. Berarti anaknya Abah itu juga pebisnis. Iya. Oke, berarti tidak ada jiwa-jiwa politik ya. Tidak ada jiwa politik, hanya ada satu. Tapi itu pun karena kondisi sekelilingnya. Gitu. Tidak ada, kan lebih. Kalau ngomong enak bisnis. Enak bisnis. Iya. Kenapa Abah? Karena ini kebutuhan masyarakat. Kebutuhan ini masyarakat. Amanat. Ini kepentingan rakyat, ini kepentingan umat gitu loh. Yang berat di situ tanggung jawabnya ya Abah. Iya. Gitu. Bagaimana aspirasi masyarakat itu nanti bisa diprioritaskan begitu Abah. Untuk memenuhi harapan-harapan masyarakat. Harapan-harapan masyarakat. Abah kalau misalnya di rumah ini Abah ya, apa juga membuka pintu lebar-lebar untuk menerima aspirasi masyarakat. Kan kita tahu ya bahwasanya Dewan itu kan untuk menghadap ke masyarakat itu waktu reses, kemudian juga waktu kunjungan seperti itu. Tapi kalau di rumahnya Abah itu menerima enggak? 24 jam. 24 jam. Tidak ada pagar, buka sendiri, masuk sendiri. Waduh, ini sering? Iya, mau malam, mau pagi bener. Pokoknya tidak ada waktu gitu. Tidak ada space waktu gitu ya. Ini apa yang sering mereka keluhkan Abah? Ya macam-macam, warna-warni. Kadang-kala bukan curhat gitu. Iya, apalah tentang keluhan macam-macam. Tidak ada yang ngomong saya enak datang, tidak ada. Mesti ngeluh ini gitu. Oke, ada yang curhat juga? Iya. Curhat masalah pribadi, waduh. Lebih banyak pribadinya karena dianggap Dewan itu semuanya, padahal ya tidak. Tapi apapun kan kita tampung. Ada nggak? Ini kan kalau Komisi B ini kan lebih terfokus pada perekonomian. Tadi sudah dikatakan ya, perekonomian, pertanian, perkebunan, perikanan dan sebagainya. Ketika mungkin masyarakat di sekitarnya rumah Abah itu kemudian curhat soal tugas tupoksi komisi yang lain, itu bagaimana Abah menanggapi? Tetap kita rangkul dan kita respon dan kita komunikasikan. Gitu. Oke, komunikasikan langsung dengan komisi-komisi kita yang kebetulan satu fraksi. Gitu. Satu fraksi. Ketika ada keluhan-keluhan yang lain. Gitu. Ketika melakukan reses itu berapa aspirasi sih Abah yang kemudian ditampung? Ada batasannya enggak? Biasanya, maksudnya yang diprioritaskan untuk dibawa ke atas gitu. Biasanya ada yang prioritas, ada yang tidak prioritas. Kalau yang tidak prioritas dan sudah dilakukan oleh pemerintah Jawa Timur kita sampaikan. Disampaikan, oke. Baik, ini sangat luar biasa ya. Ternyata Abah Raufik itu di rumah pun masih bekerja sebagai dewan. Ibaratnya masih bekerja sebagai dewan dan menyerap aspirasi. Meskipun tidak saat tugas, gitu ya Abah gitu. ya. Kan 24 jam namanya. 24 jam. Ini kalau di keluarga itu pebisnis apa? Sama pertanian juga? Ada yang bertani, ada yang tambang, ada tambang. Oke. Ada ya macam-macam lah. Macam-macam. Aduh, nanti kalau misalnya aku tanya saking keponya ya kan jadi ngulik. Iya. Ini sepertinya dibatasi ya sama Abah ya. Enggak, beres. Oke. Mungkin masyarakat di sini, mungkin masyarakat sekitarnya
kediamannya Abah Raufik ini mungkin masih belum tahu ya, ternyata Abah Raufik ini juga bisa menerima aspirasi meskipun di luar dari jadwal. Jadi mungkin kalau misalnya ada yang ingin disampaikan bisa langsung datang ke rumahnya Abah begitu ya. Abah, karena kita keterbatasan waktu, mungkin ada sesuatu yang disampaikan kepada masyarakat, terutama di dapilnya Abah Raufik nih, barangkali nonton podcastnya kita hari ini. Ya, saya berharap masyarakat Jawa Timur, wabil khusus dapil saya, apa yang saya sampaikan ini yang kita lakukan memberi manfaat terhadap dapil saya Lumajang Jember. Lumajang Jember berkaitan dengan perekonomian yang ada di Jawa Timur. Ya, kita harapkan tadi Abah bilang kalau misalnya perekonomian di Provinsi Jawa Timur meskipun terjadi inflasi dan lain sebagainya ini masih stabil Abah ya. Untuk masyarakat juga masih belum merasa kesulitan begitu ya. Semoga apa yang disampaikan Abah hari ini itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Amin. Dan itu tadi ngobrolin soal digitalisasi karena kita di masa-masa digital ya Abah ya. Semoga tidak hanya mendorong tapi juga akan terrealisasi Abah ya. Terima kasih Abah atas waktunya. Terima kasih sekali. Semoga nanti kita mau ngobrol lagi nih. Boleh nih ngobrolin soal pertanian ya? Boleh. Kita kulik loh Abah ya. Boleh, siap. Nanti di lain hari. Nanti di lain hari kita ngobrolin soal pertanian sama Abah Raufik. Masih ada kaitannya kan sama tupoksinya? Oke. Baiklah, itu tadi perbincangan kita dengan Abah Raufik. Beliau merupakan anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur dari Dapil 5 membawai Lumajang Jember. Saya Eva Danika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.